Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Destia Ramadhani, NPM 1916003 PGSD 4A. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi materi seni rupa di kelas 6. Saya mengobservasi dua narasumber. Narasumber yang pertama yaitu guru kelas 6 bernama Bapak Sugito SPD, umur 53 tahun, alamat Sukadadi, Gedung Tataan, Pesawaran. Kemudian narasumber yang kedua yaitu salah satu siswa kelas 6 bernama Raihan Alvaru, umur 12 tahun, alamat Sukadadi, Gedung Tataan, Pesawaran. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu identitas sekolah. Nama sekolah SD Negeri 15 Gedung Tataan yang beralamat di Jalan Manunggal, Desa Sukadadi, RT 12 RW 6. Kemudian saya memberikan 4 pertanyaan kepada narasumber. Yang pertama, apa saja materi seni rupa yang diajarkan kepada siswa kelas 6 SD? Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan yang diajarkan siswa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, yang berisi metode, model, teknik, dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, apa saja tantangan dan hambatan yang dialami oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan saat pembelajaran langsung atau luring. Kemudian yang keempat, apa saja tantangan dan hambatan yang dialami guru dan siswa dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan saat pembelajaran jarak jauh atau daring. Kemudian narasumber menjawab, materi yang diajarkan kepada siswa SD kelas 6 di SD Negeri 15 Gedung Tataan mencakup pembelajaran seni rupa, yaitu yang pertama mempelajari tangga nada, kedua memahami dan membuat reklame, ketiga memahami tarian daerah. Materi seni rupa yang diajarkan menurut narasumber yaitu Pak Hito, pembelajaran kesenian kelas 6 di SD Negeri 15 Gedung Tataan hanya diberikan pemahamannya saja. Siswa tidak diberikan tugas praktek dari setiap materi tersebut. Siswa hanya menyimak penjelasan dari guru dan mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. Analisis yang saya buat yaitu pada masa anak kelas 6, anak sudah harus mendalami pelajaran yang dengan intens. Anak harus diajak untuk menganalisa tema dan mempelajari materi yang diberikan selain di atas, yaitu antara lain seperti mengenal batik daerah dan membatik dengan teknik sederhana, bermain musik dan bernyanyi, memperagakan karya tari Nusantara, dan mengenal dan membuat kerajinan anyaman. Kemudian pertanyaan yang kedua, proses pembelajaran dari awal perencanaan. Guru memahami materi yang akan disampaikan. Setelah itu, guru membuat RPP dari materi yang akan disampaikan. Kemudian pelaksanaannya yang berisi model pembelajaran. Model pembelajaran yang dipakai oleh Pak Gito yaitu model pembelajaran langsung. Nah, model pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, pada pandemi saat ini, SD Negeri 15 menggunakan sistem luring, di mana siswa kelas 6 dijadwalkan masuk sekolah 2 kali dalam seminggu, yaitu di hari Senin dan di hari Kamis. Pada pembelajaran luring juga digunakan metode pembelajaran langsung, di mana guru menjelaskan materi dan memberikan sesi tanya jawab ketika selesai menjelaskan materi. Analisis yang saya buat yaitu menurut saya mode pembelajaran langsung sudah baik, akan tetapi siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif. Sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan mereka. Mode pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk pula. Mode pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa. Siswa akan kehilangan perhatian dan fokus setelah 10-15 menit dan hanya akan mengingat sedikit isi materi yang disampaikan oleh guru. Catatan yang perlu saya sampaikan yaitu perlu diadakannya praktik atau pembuatan karya seni rupa sehingga siswa lebih memahami materi yang telah disampaikan guru, sehingga guru dapat mengetahui sejauh mana siswa paham akan materi yang telah disampaikan. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode paling awal digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode ini dapat digunakan baik dengan atau tanpa alat bantu. Setiap orang normal dapat menggunakan metode ceramah untuk pembelajaran. Metode ini tidak membutuhkan prosedur yang rumit. Guru cukup berbicara di depan siswa dalam kelas. Terkait materi pembelajaran, satu-satunya keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan yang berkomunikasi secara efektif. Pak Gito menggunakan metode ini karena kurangnya fasilitas pendukung di sekolah.
dan metode yang umum digunakan di sekolah tersebut adalah metode ceramah. Analisis yang saya buat, menurut saya sebaiknya guru menambahkan metode pembelajaran seperti metode demonstrasi di mana anak diajarkan cara memperagakan barang, kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran. Di samping itu, guru juga harus lebih kreatif dalam penggunaan media sehingga anak dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kemudian teknik membuat reklame poster. Alat dan bahannya buku gambar, alat tulis seperti pensil, penghapus, pewarna, dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya yaitu tentukan tema poster yang akan dibuat, setelah itu bayangkan ilustrasi gambar seperti apa yang akan dibuat. Lalu ambil buku, gambar, dan alat tulis, kemudian gambarlah pola poster sesuai tema yang sudah ditentukan. Kemudian isi poster dengan pesan yang hendak disampaikan. Mulailah mewarnai pola gambar poster, dilanjutkan mewarnai gambar huruf, dan kemudian reklame poster selesai. Di SD Negeri 15, Gedong Tataan, tidak diajarkan untuk membuat reklame. Mereka hanya dijelaskan bagaimana caranya, tidak diberikan tugas praktek membuat reklame poster. Kemudian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Di tahap evaluasi saat pembelajaran luring, setelah menyelesaikan tugas, siswa diminta untuk mengumpulkannya pada Pak Gito di sekolah lalu diperiksa dan diobservasi. Sedangkan saat pandemi sekarang, SD Negeri 15 masih menggunakan sistem pembelajaran luring, hanya saja jadwalnya diminimalisir, sehingga pengumpulan tugas dikumpulkan ke Pak Gito sesuai jadwal yang ditentukan. Analisis yang saya buat yaitu karena adanya keterbatasan media komunikasi, maka sistem pengumpulan tugas hanya ada satu pilihan, yaitu pengumpulan di sekolah, langsung menyesuaikan jadwal yang ditentukan. Kemudian tantangan dan hambatan yang dialami guru pada proses pembelajaran tatap muka atau luring. Nah, hambatannya yaitu siswa terkadang tidak fokus kepada penjelasan guru karena bermain dengan temannya yang mengakibatkan tidak mengerti apa yang harus dilakukan saat diberi tugas. Kemudian siswa kurang aktif dan enggan bertanya pada saat guru memberikan kesempatan tanya jawab. Kemudian tantangan dan hambatan yang dialami siswa pada proses pembelajaran tatap muka atau luring. Siswa sulit memahami materi yang dijelaskan guru. Kemudian timbulnya rasa takut ketika ingin bertanya. Selanjutnya, tantangan dan hambatan yang dialami pada proses pembelajaran saat pandemi, waktu yang sangat terbatas, sehingga materi yang disampaikan tidak maksimal karena saat pandemi jadwal luring hanya 2 kali dalam seminggu. Kemudian tantangan dan hambatan yang dialami siswa pada proses pembelajaran saat pandemi, yaitu siswa lebih sulit memahami materi karena terbatasnya waktu, sulit sinyal, dan terbatasnya kuota mengharuskan siswa melakukan pengumpulan tugas tetap harus ke sekolah. Kesulitan dan pengerjaan tugas dikarenakan kurang paham dengan materinya. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran seni rupa dan keterampilan kelas 6 di SD Negeri 15 Gedong Tataan sudah baik, akan tetapi dalam penggunaan media masih terbilang kurang karena terbatasnya fasilitas di sekolah, sehingga pembelajaran kurang maksimal karena hanya menggunakan metode ceramah. Perlu adanya media pendukung agar pembelajaran lebih maksimal dan mempermudah siswa dalam memahami materi. Sekian hasil observasi yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.